Apakah kalian tahu mengapa kita dapat merasakan rasa sakit saat dicubit? Sistem saraf pada tubuh kita memiliki sistem stimulasi khusus yang bekerja untuk mengontrol dan mengkoordinasi seluruh fungsi pada bagian tubuh. Sistem saraf tersusun dari miliaran sel yang biasa disebut dengan neuron. Neuron berfungsi sebagai penghantar pesan berupa sinyal listrik yang disebut dengan impuls. Neuron terdiri dari 4 bagian, yaitu badan sel, dendrit, akson, dan akson terminal. Bagian yang paling besar dari neuron adalah badan sel atau biasa disebut dengan soma. Pada bagian inilah kita dapat menjumpai sitoplasma dan nukleus. Selain itu, badan sel merupakan tempat metabolisme dan terdapat bagian yang bercabang-cabang, yaitu biasa disebut dengan dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari reseptor dan membawanya menuju ke badan sel. Setelah itu, impuls saraf tersebut diteruskan menuju akson, yaitu bagian yang memanjang pada neuron. Lalu, bagaimana impuls kita dapat dihasilkan atau dapat terbentuk? Neuron mengirimkan informasi melalui perubahan potensial listrik dari membran oleh pergerakan ion yang melintasi membran. Gradien elektrokimia yang mengatur pergerakan ion-ion menghasilkan impuls listrik. Potensial sel saraf sedang beristirahat ketika sel saraf belum mendapatkan rangsangan, yaitu berupa cubitan. Pada saat istirahat terdapat muatan positif di luar membran, sedangkan di dalam membran terdapat muatan negatif. Hal ini disebut dengan polarisasi. Gradien elektrokimia dibentuk dan dipelihara oleh enzim ATP, Na+ atau K+. Ketika neuron diberi rangsangan, saluran ion Na+ terbuka dan ion Na+ mengalir ke dalam sel. Hal ini menyebabkan perubahan potensial listrik di seberang membran atau proses ini disebut dengan depolarisasi. Potensial depolarisasi bergerak menuju dendrit. Beberapa impuls listrik akan bergabung pada ujung akson atau disebut dengan summation atau penyajian terakhir. Jika depolarisasi besar, impuls listrik mempertahankan amplitudenya dan memperkuat energi aksi untuk menuruni akson. Potensial aksi tersebut menuruni akson ketika depolarisasinya menyebabkan saluran ion Na+ berdekatan terbuka. Masuknya ion Na+ menghasilkan depolarisasi membran di sepanjang membran. Setelah penundaan singkat, saluran ion K+ terbuka yang mengakibatkan K+ keluar. Repolarisasi membran terjadi agar neuron kembali aktif. Potensial membran membutuhkan waktu untuk beristirahat agar kembali stabil seperti sedia kala. Enzim ATP, Na+ atau K+ digunakan untuk memindahkan ion natrium dan ion kalium agar kembali pada gradien konsentrasi seperti semula. Karena potensial aksi bergerak menuruni akson, ion hanya menyebar secara pendek. Hal tersebut memungkinkan sinyal bergerak cepat. Pada terminal akson, impuls listrik berpindah ke sel lain melalui sinapsis. Pada ruang antar neuron prasinapsis terdapat celah sinapsis. Neuron prasinapsis mengandung molekul sinyal biasa disebut dengan neuron transmitter yang dikemas ke dalam vesikula. Jika impuls telah sampai pada ujung sinapsis, terjadi peningkatan permeabilitas prasinapsis terhadap ion Ca2+. Akibatnya, ion Ca2+ melebur dengan membran prasinapsis. Ketika potensial aksi sampai pada ujung neuron, neuron transmitter dilepaskan oleh eksositosis dari neuron ke celah sinapsis dan berdekatan dengan sel yang dekat dengan reseptor yang berhubungan dengan saluran ion. Saat saluran ion terbuka, ion-ion berpindah ke sel efektor yang mengubah potensial membrannya dan mentransmisikan sinyal dari neuron ke sel efektor. Akibatnya, kita dapat bergerak atau merespon cepat saat menerima suatu rangsangan. Di dalam air, karena cahaya sulit ditemui, sinyal listrik berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, menentukan arah, dan menemukan mangsa, serta terkadang menghitungnya.
Hampir sebanyak 350 jenis ikan memiliki struktur anatomi khusus yang menghasilkan dan mendeteksi sinyal-sinyal listrik. Ikan-ikan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, tergantung pada kekuatan listrik yang mereka hasilkan. Para ilmuwan menamakan kelompok yang pertama adalah ikan listrik lemah. Struktur di dekat ekor yang disebut organ listrik menghasilkan lebih dari 1 volt listrik, sekitar 2/3 daya pada baterai AA. Jadi, otak ikan mengirim sinyal melalui sistem sarafnya ke organ listrik yang terdiri atas ratusan atau ribuan sel berbentuk cakram atau disebut dengan elektrosit. Pada kondisi normal, elektrosit memompa ion-ion natrium dan kalium keluar sel untuk mempertahankan muatan positif di luar dan muatan negatif di dalam sel. Tetapi, ketika sinyal saraf tadi mencapai elektrosit, sinyal itu memicu terbukanya gerbang-gerbang ion. Ion-ion bermuatan positif mengalir kembali ke dalam. Akibatnya, satu sisi elektrosit bermuatan negatif di luar dan bermuatan positif di bagian dalam. Namun, sisi lainnya memiliki pola muatan yang berlawanan. Muatan berselang-seling ini dapat membangkitkan arus mengubah elektrosit menjadi baterai biologis. Kunci kekuatan listrik ikan ini adalah sinyal-sinyal saraf dikoordinasikan agar sampai di setiap elektrosit secara serentak. Hasilnya, tumpukan elektrosit berperan bagi ribuan baterai yang dirangkai seri. Daya yang kecil dari setiap elektrosit akhirnya menjadi medan listrik kuat yang bisa merambat beberapa meter. Selain itu, ada pula sel bernama elektroreseptor pada lapisan kulit ikan listrik, sehingga ikan dapat mendeteksi medan listrik ini di setiap saat, juga mendeteksi perubahannya karena pengaruh lingkungan atau ikan lainnya. Contohnya, ikan gajah memiliki dagu memanjang yang disebut snow-zinorgan yang dipenuhi dengan elektroreseptor. Dagu ini dapat menangkap sinyal dari ikan, memperkirakan jarak, mendeteksi bentuk dan ukuran benda di dekatnya, bahkan menentukan apakah serangga yang terkubur itu mati atau hidup. Tetapi, ikan gajah dan ikan listrik lemah lainnya tidak menghasilkan listrik yang cukup untuk menyerang mangsa mereka. Kemampuan tersebut dimiliki oleh kelompok ikan listrik kuat yang hanya terdiri dari beberapa spesies. Ikan listrik yang paling kuat adalah ikan aba-aba yang biasa dikenal sebagai belut listrik. Tiga organ listrik tersebar pada tubuhnya yang hampir mencapai 2 meter. Sebagaimana ikan listrik lemah, belut listrik ini menggunakan sinyalnya untuk menentukan arah dan berkomunikasi. Namun, belut listrik menyimpan cadangan listrik terkuatnya untuk berburu menggunakan serangan 2 tahap yang mengagetkan dan melumpuhkan mangsanya. Pertama-tama, belut listrik memancarkan 2 atau 3 sinyal yang kuat sebesar 600 volt. Sinyal listrik ini merangsang otot mangsa, membuatnya menjadi kejang sehingga menghasilkan gelombang dari tempat persembunyiannya. Lalu, serangan ini menyebabkan kontraksi otot yang lebih intens lagi. Belut listrik juga bisa meringkuk sehingga medan listrik yang dihasilkan akan saling tumpang tindih. Serangan listrik bertubi-tubi ini akhirnya melumpuhkan mangsanya dan belut listrik akan menelan mangsanya hidup-hidup. Selain itu, ada ikan lele listrik yang dapat melepaskan listrik sebesar 350 volt dari organ listrik yang memenuhi sebagian besar batang tubuhnya. Serta pari listrik yang menghasilkan sebanyak 220 volt. Teman-teman tahu nggak, ada satu misteri mengenai dunia ikan listrik. Kenapa ya mereka tidak tersetrum listrik mereka sendiri? Mungkin karena tubuhnya yang besar atau arus yang keluar sangat cepat. Beberapa ilmuwan menduga terdapat protein khusus yang menyelubungi organ listrik, tetapi sesungguhnya inilah satu misteri ilmu pengetahuan yang belum terjelaskan. Sekian pemaparan dari kami kelompok 11. Terima kasih.